Ketika kemudian lingkungan kita, circle kita, keluarga, pasangan, anak menjengkelkan, sahabat menjengkelkan, itu kita nggak perlu menyalahkan di luar, asal kemudian kamu bisa menerima, menyadarinya, perubahan dimulai dari dalam, energimu semakin hari semakin lembut, semakin halus gitu, semuanya akan berubah dengan sendirinya. Itu Yes. benar apa enggak? Yes. Jadi ibaratnya loh, kita ini adalah medan energi. Orang lain juga medan energi. Ketika kita berinteraksi seperti ini, pasti ada singgungan vibrasi kan, saling mempengaruhi, saling memvibrasi. Pertanyaannya adalah apakah Anda yang sedang dipengaruhi oleh energi dia, atau sebaliknya, Anda yang sedang mempengaruhi dia. Dia mempengaruhi Anda atau Anda mempengaruhi dia, kan itu aja. Nah, hukum energi mengatakan bahwa energi lebih besar akan mempengaruhi energi yang lebih kecil. Oke. Sehingga kalau kita cerdas, kita berpikir dong, kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, energi kita harus besar. Iya Energi sih. besar bukan berarti dengan marah-marah. Iya. Justru marah-marah itu energinya cuma 150. Anda mau marah sampai keluar urat leher pun itu cuma 150. Telepati, mau guna-guna orang dari jarak jauh segala macam, energinya syaratnya harus lebih besar katanya praktisi-praktisi gitu. Banyak yang tanya soal bukunya Bu Sinta, itu di bio ada kontak person, silakan dihubungi aja ya teman-teman ya. Nah, Seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kita bicara COVID, Mas Hendra, bahwa COVID itu waktu itu udah ada yang teliti bahwa energinya tuh bermain di level 100. Berarti yang terpengaruh adalah energi yang di bawah 100. Betul. Apa itu? Energi takut, energi apatis. Oh, ketemu sekarang. Itu gitu loh. Itulah kenapa saya berulang kali salaman sama orang yang positif COVID, tapi aku nggak ngefek gitu, mungkin itu ya. Iya. Iya. Kakak saya sendiri itu ya, itu sangat paranoid sama sangat ketakutan sampai dia membangun tempat mandi gitu di luar. Jadi orang yang masuk ke rumahnya itu harus nggak hanya cukup cuci tangan, harus mandi, harus ganti baju, harus ini, harus itu gitu kan. Yang ada apa? 4 kali dalam COVID itu, selama fase COVID itu dia kena 4 kali. Iya. Gitu loh. Sebaliknya kami nih, saya sama suami itu waktu itu di Lombok itu sangat bukan ngeremehin ya, nggak suka aja gitu pakai masker kemana-mana. Kita buat diri kita happy. Di Lombok banyak pantai, jadi udah kemana-mana nggak bisa, satu-satunya tujuan wisata ya udah pantai aja gitu kan. Dan pantai di sana semua dikelilingi, jadi nggak ada orang berdesakan, ke pantai aja happy aja. Kami nggak pernah kena gitu loh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya Bu Sinta cara-cara yang simple yang bisa dilakukan di rumah untuk menjadikan vibrasi kita itu konsisten di level atas gitu, bagaimana Bu? Nih ada di buku saya halaman 228 energi positif. Di situ juga ada tabel energi. David Hawkins itu ada di halaman 231 sahabat. Nah, jadi di situ kalau Anda berada di level energi pencerahan, itu energinya 700 sampai 1000. Tak terlukiskan ya, yes, tak terlukiskan, kesadaran murni, tak terlukiskan kayak gitu. Nggak bisa di situ. Turun deh di energi kedamaian, itu 600. Itu apa emosinya? Kebahagiaan luar biasa. Bahagia aja terus. Mau COVID kah, mau punya duit kah, mau enggak kah, pokoknya damai aja. Bahagia tanpa syarat. Yes. Bu Sinta, kita masih lanjut ngobrolnya gitu ya. Kapan hari Bu Sinta bikin Zoom tentang mengalah gitu. Mengalah itu kan ada mengkalah atau mengallah gitu. Itu tuh bagaimana penjelasannya? Jadi kenapa saya buat Zoom ini? Karena berawal dari beberapa pasien-pasien saya yang akhirnya kena autoimun karena proses mengalah ini. Jadi ada yang satu mengalah karena udahlah, daripada ribut, suami nggak bisa dibilangin, ya udahlah saya milih mengalah daripada kita bertengkar di depan anak. Jadilah dia autoimun. Ada seorang bapak karena punya anak gangguan jiwa. Udahlah, daripada saya ribut, toh anak saya juga gangguan jiwa. Udahlah saya mengalah, tapi yang ada dia kena autoimun. Nanti ada lagi seorang bapak, suami kayak gitu kan, karena istrinya kena cancer,
Jadi mau diapa-apain, istrinya marah-marah dan sebagainya, dia memilih udahlah daripada sakit istri saya tambah parah, saya mengalah aja. Dia kena autoimun. Jadi dari situ saya kemudian merenung gitu, apa persamaannya ya orang-orang ini gitu kan, dan ternyata saya menemukan benang merah bahwa proses mengalah dia itu adalah tidak ikhlas untuk mengalah, tapi sedang menekan perasaannya dalam-dalam sehingga dia muncul dalam bentuk sakit di autoimun. Nah, pesan cinta dari autoimun sendiri itu apa? Biasanya diderita oleh orang-orang yang lemah, yang tidak bisa speak up terhadap keinginannya. Tidak bisa speak up, saya mau apa itu tidak bisa, ditekan, sehingga tubuhnya yang imun yang seharusnya melindungi tubuh yang ada justru menyerang ke dalam tubuh. Itulah pesan cinta dari autoimun gitu loh. Nah, dari sini kemudian saya banyak meditasi gitu, apa ya perlu dilakukan untuk orang-orang seperti ini. Ternyata satu jawabannya, mereka sedang mengalah itu karena udah memilih untuk kalah. Dan akan sangat berbeda hasilnya ketika mengalah itu adalah mengalah. Kan sama-sama tuh, meng sama kalah itu kalau disambung jadi mengalah. Mengalah atau mengallah itu kalau disambung juga jadi mengalah. Artinya apa? Anda mau berada di mana? Kalau Anda memilih mengalah karena supaya tidak ribut, udahlah saya kalah aja nggak apa-apa. Yang ada pasti itu akan sakit di dalam tubuh Anda. Tapi sebaliknya, ketika Anda memilih mengalah karena Allah, Anda sedang meluaskan hati Anda bahwa saya adalah Tuhan, saya adalah refleksi dari Tuhan. Tuhan itu maha luas, maha menerima, nggak baperan, nggak marahan, nggak tersinggungan, penuh sukacita, cinta. Maka kita akan bisa memandang bahwa orang-orang dalam kondisi seperti itu belum sadar. Makanya saya sadar duluan, karena saya sedang bersama Tuhan dalam diri saya sudah mengalami perjumpaan, saya sudah mengesa bersama Allah. Maka yang ada adalah hasilnya tuh pasti berbeda antara mengalah karena kalah atau mengalah karena Allah. Oke. Bu Sinta, kalau tak lihat-lihat ya pas waktu COVID kemarin gitu ya, mereka yang bahagia, mereka yang energi vibrasinya tinggi gitu, meskipun ada COVID gitu nggak ngefek gitu, sama sekali nggak ngefek, lewat gitu. Begitu pula tanpa COVID gitu. Tapi kalau kemudian dia energi vibrasinya dia low banget gitu ya, di bawah 100, di bawah 200 gitu, kalau dalam skala Hawkins gitu, itu tuh gampang sekali kena sakit gitu, gampang sekali. Kalau Anda bahagianya masih pakai syarat, itu bukan bahagia. Mungkin hanya senang aja. Dan dalam kesenangan pasti tidak akan bertahan lama. Iya, naik turun ya. Iya. Semua berlalu. Nggak bisa di situ energi sukacita. Itu 540. Emosinya apa? Tenang, hening. Udah. Semua adalah indah. Perubahan kesadaran di situ prosesnya. Kalau nggak bisa di situ cinta. Cinta itu 500 rasa hormat yang mendalam. Jadi siapa sih yang sedang kita cintai itu adalah sebenarnya kita sedang menghormati siapa di dalam diri dia. Yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan. Makanya saya selalu bilang nih buat para istri nih yang punya suami pemukul, pelit, nggak tanggung jawab. Tugas Anda tetap tunduk, patuh dan taat pada dia selama Anda masih berstatus istri. Bagaimana saya bisa mencintai Mbak setiap hari saya dilukai, disakiti? Jangan lihat dia. Kalau dia lihat dia tuh nyebelin memang. Kalau bisa ada tukar tambah suami, tukar tambah deh, gitu kan. Yang kita sedang cintai adalah Tuhan di dalam diri dia. Itu loh konsep ikhlas. Ikhlas itu melakukan karena Allah. Energi siapa yang sedang kita pakai untuk mencintai dia? Energi Allah juga. Dan siapa yang sedang kita cintai? Ya Allah, Allah juga di dalam diri dia.